ikhwan naik kerjasama persatuan Islam, dikasih lewat kapal Iran, masuklah dengan itu senjata-senjata ke para Syiah di Yaman, bergerak Yaman, ingin lagi Houthiyun tuh, gara-gara apa? Gara-gara Ikhwani di Mesir. Demikian Sadat rahimahullah, demikian Mubarak rahimahullah, nggak pernah buka kerjasama sama Iran, nggak pernah. Kapal Iran nggak pernah lewat Suez, nggak dikasih sama Mesir. Syekh-syekh yang kita belajar darinya demo haram, oke? Dia turun bawa bininya, bawa anak-anaknya ikutan ditahdir. Mungkin nggak aneh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan menampilkan yaitu video dari Ustadz Riyad Bajri hafizahullah taala, yaitu tentang terkait khawaris merah jambu. Dan ini adalah penjelasan dari Ustadz Riyad, yaitu tentang fenomena yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin, yaitu serta bantahan syubhat para dai pembela ahlul bid'ah. Jadi teman-teman, negeri-negeri kaum muslimin ini itu telah diporak-porandakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang kafir. Ingatlah teman-teman, orang-orang kafir ya, yaitu Yahudi ataupun Nasrani, mereka ini tidak akan redho dengan kalian. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Nah teman-teman yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk video kali ini saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Riyad Bajri hafizahullah taala. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Menteri luar negeri Mesir nyeletuk, menteri luar negeri wala dalam negeri waktu itu nyeletuk. Apa yang terjadi pada Syria, pada Libya takkan terjadi di Mesir. Aduh. Bener aja bergerak mulai dibawa sama medsos, oke? Seruan-seruan tuntutan keadilan, tahkim syar'illah, tuh. Mendirikan hukum dengan syariat Allah. Bergeraklah mereka planningkan hari namanya Jumat Al-Ghadab, Jumatul Ghadab. Kalian baca itu? Friday Wrath, kalian baca? Semua ormas Mesir tumben bersatu, biasanya kagak. Semua parpol bersatu pada saat itu. Ya. Semuanya demo bareng di mana? Di Tahrir. Puspemnya itu Tahrir. Pusat pemerintahannya itu Tahrir. Nah ini baru zaman Anda, 2010-2011, Anda di sono hadir. Bukan hadir ikutan demo. Belum pulang maksudnya gua. Itu malah lo demo pada. Akhirnya penguasa mulai menekan, mengontrol sebisa mungkin. Husni Mubarak mencoba mengontrol keadaan sebisa mungkin kan, supaya reda lagi. Pada saat itu dimatiin lah wasilah-wasilah kayak telepon, handphone dan tapi mulai penjarahan merata terjadi kayak 97-98 di kita. Mulai mencetuskan satu kelompok penjarahan maling-maling, rampok-rampok. Yang dirampokin apa? Ya Allah, museum Mesir yang di situ ada emas usianya sekian ribu tahun bekas kerajaan ini tuh yang kayak gituan. Wah, Allah nggak ada ya. Berarti ini ada yang menggerakkan gerakan-gerakan tersebut ya teman-teman. Jadi negeri-negeri kaum muslimin itu digerakkan oleh orang-orang yang membenci kaum muslimin. Untuk apa? Untuk mengkocar-kacirkan negeri-negeri kaum muslimin. Dan ini adalah fitnah ya teman-teman. Apa yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Oke, mari kita lanjutkan ya. Dihancurin aja udah peradaban negara. Bergerak yang lain-lain, merampok, mart, dirampokin, dibakar-bakarin. Tuh. Anda lihat tank sering di TV. Oke? Tapi pas di Mesir tank di depan rumah gue, bro. Kalau udah jam 4 asar nggak boleh keluar rumah sampai jam 7. Tuh berlaku jam malam namanya. Kita makan ransum dikirimin sama pemerintah Indonesia. Itu ransum, kaleng ransum buat militer. Kita makan gituan. Bagus kalau punya Indomie di rumah. Indomie ada di Mesir, Arab yang ngirim Saudi, dari Saudi.
Udah nggak boleh keluar, udah. Jam malam berlaku. Husni Mubarak sebisa mungkin mengontrol keadaan, tapi nggak bisa. Semuanya bersatu, Ikhwanul Musliminnya, kemudian partai fulan, ormas fulan, yang katanya Salafi gabung di situ, no. Salafi katanya ya, Salafi al-maz'um, Salafi katanya ikutan demo di sono, no. Ya Allah, mungkin nggak kita? Syekh-syekh yang kita belajar darinya demo haram, oke? Dia turun bawa bininya, bawa anak-anaknya ikutan ditahdir. Mungkin nggak aneh? Untung nggak ngaji sama satu syekh. Ada syekh-syekh lain yang mengingkarinya. Tuh, coba ngajinya bangsa ngefans sama satu syekh, ikutan berjemur gue. Ada. Semuanya gabung di situ, udah nggak ada bedanya satu sama lain, udah. Tahu-tahu rakyat pada punya senjata lagi tuh. Lihat, ini ada pattern yang sama di setiap negara. Loh, kok tahu-tahu ada permasalahan kecil sepele, kok tahu-tahu gede gitu. Dan tahu-tahu ketika bergerak ada punya senjata. Ini dari mana tuh. Terus ini pattern ini sama. Nggak ada spontanitas, nggak ada. Ini semua well designed, well planned, didesain dengan baik, direncanakan dengan baik. Ada tangan-tangan nggak kelihatan. Dan ada pemain, tokoh-tokoh yang bahkan negara nggak bisa nangkep dia. Ada. Bergerak dengan nama Islam. Kalau bukan karena takut fitnah, Anda sebut namanya. Di sana, di Mesir. Akhirnya Husni Mubarak melihat kuasa udah di luar kuasa, ya udah turun, dia ngalah dan memberikan pemilu lagi. Tuh, didirikan pemilu lagi, ya gak? Yang salaf demo tadi nambah gila lagi. Udah bukan boleh nyolok, tuh. Udah bukan boleh demo, akhirnya lebih jauh lagi bikin parpol salafi namanya An-Nur. Pernah dengar? Bikin parpol. Tuh gilanya nggak tanggung. Udah bedanya apa sama Ikhwan? Udah kalau begitu sisanya apa dong beda lo sama Ikhwan? No, An-Nur. Syekh Said Ruslan dan lain-lain yang bertahan di atas salaf terus mengingkari mereka dengan semua teror yang terjadi padanya. Ternyata yang menang Ikhwanul Muslimin. Naik siapa? Habis Husni Mubarak naik si Ikhwanul Muslimin. Ente tahu kubik tahu nggak? Tahu kubik tuh. Kubus itu yang buat ini. Iya, puzzle kubus. Anak kecil tuh. Permisalan Ikhwanul Muslimin yang sampai tampuk kekuasaan. Ini kayak anak kecil yang dari zaman dulu ngejar-ngejar kubik terus tapi nggak pernah dapat. Oke? Suatu saat akhirnya di luar mimpian mereka dapat juga. Oke? Dapat juga ya. Tapi mereka nggak tahu pakainya gimana. Nah itu Ikhwan yang dapat tampuk kekuasaan di Mesir kemarin. Oke. Semangat yang dipakai bukan ilmu. Iya. Mesir dari zaman dulu, kalaupun sosialis, mereka tahu busuknya Rafidhah Iran. Mereka nih sohiban sama Israel, mereka sangat tahu. Mesir itu sangat tahu. Demikian Sadat rahimahullah, demikian Mubarak rahimahullah, nggak pernah buka kerjasama sama Iran, nggak pernah. Kapal Iran nggak pernah lewat Suez, nggak dikasih sama Mesir. Nah itu ya teman-teman. Memang ya Presiden Husni Mubarak dulu itu memang walaupun mereka ini biasa-biasa saja, namun Husni Mubarak itu tidak pernah melakukan kerjasama antara orang-orang Syiah Iran. Namun setelah kekuasaan itu dikuasai oleh Ikhwani, nah maka dari itulah kapal-kapal Iran itu boleh masuk melewati laut Mesir. Oke teman-teman, lebih penasaran ya? Mari kita lanjutkan. Ikhwan naik kerjasama persatuan Islam, dikasih lewat kapal Iran, masuklah dengan itu senjata-senjata ke para Syiah di Yaman, bergerak Yaman, ingin lagi Houthiyun tuh, gara-gara apa? Gara-gara Ikhwani di Mesir. Tahu nggak yang begituan? Tahu nggak lo begituan? Dan makin berantakan negara dengan kebijakan Ikhwan yang ngaco nih. Akhirnya militer ambil alih lagi sama Sisi. Iya, harus tuh. Naiklah Sisi, baru stabil lagi. Ini negara emang nggak bisa dipimpin kecuali sama militer. Berantakan kalau nggak. Sisi naik, baru stabil lagi sekarang. Sekarang lagi diserukan lagi sama Barat untuk pisah antara Mesir Utara, Mesir Selatan. Kenapa? Dibikin gerakan-gerakan untuk teror kaum Kristen Koptik yang ada di sana. Seolah-olah Islam yang melakukan.
dibom lagi, akhirnya turunlah usul untuk referendum antara Mesir Utara, Mesir Selatan. Kenapa? Untuk menyelamatkan kaum Kristen dari kezoliman kaum muslimin. Ya, ini paket yang sama, pattern yang sama dari zaman dulu sebelum perang salib 1. Pernah dengar Knight of Templar? Pernah dengar? Pasukan-pasukan yang seolah-olah membawa misi Christianity dan gereja, padahal fulus, totally fulus. Pernah dengar? Mereka bergerak dulu, oke? Kemudian mulai melakukan gerakan-gerakan untuk melepaskan Masjidil Aqsa Palestina dari kuasa kaum muslimin dengan hujah katanya supaya menyelamatkan kaum Nasrani dari kezoliman kaum muslimin. Padahal yang bikin kezoliman drama mereka sendiri. Ya, drama mereka sendiri. Kaum muslimin menjaganya sejak zaman Umar bin Khattab ditaklukkan di Yarmouk. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya, yaitu penjelasan dari Ustadz Riyad Bajri hafidhullah taala, yaitu tentang terkait masalah Khawarij Merah Jambu dan Great Desain Fitnah. Jadi, ini adalah penjelasan tentang fenomena yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin, yaitu negeri-negeri kaum muslimin itu dikocar-kacirkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti orang-orang yang memusuhi Islam itu sendiri. Karena apa teman-teman? Orang-orang kafir ini tidak akan ridho dengan agama Islam sampai kalian ini mengikuti agama mereka. Maka dari itu ya teman-teman, negeri-negeri kaum muslimin ini akan terus diporak-porandakan oleh orang-orang kafir. Bukan melalui seperti penjajahan di zaman dahulu, namun ini adalah melalui pemikiran, melalui fitnah-fitnah, yaitu dari media sosial dan lain-lain. Sebagaimana yang terjadi di zaman sekarang ini ya teman-teman, itu selalu di dalam media sosial itu selalu memburuk-burukan Islam. Maka dari itu, sebagian kaum muslimin ini tidak paham dan masuk ke dalam jebakan orang-orang kafir. Dan akhirnya sesama muslim saling bertembung dan negara ini bisa runtuh karena apa? Bisa berperang saudara itu karena orang-orang kafir yang mengadu domba. Nah, teman-teman, maka dari itu kita harus berhati-hati apabila datang suatu berita, maka kita harus cek. Ini berita dari orang-orang fasik. Orang fasik itu belum tentu kafir. Apalagi kalau suatu berita datang dari orang-orang kafir. Nah, itu lagi-lagi itu harus kita cross-check. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, teman-teman, ini sudah cukup penjelasan dari Ustadz Riyad Bajri hafidhullah taala, yaitu tentang terkait masalah fenomena yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin serta bantahan syubhat para dai pembela ahlul bid'ah. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.